Dunia balap motor Indonesia sudah lama menanti sebuah anomali. Kita pernah punya talenta hebat, namun seringkali langkah mereka terhenti oleh dinding tebal bernama adaptasi Eropa. Namun memasuki Mei 2024, narasi itu berubah total. Seorang remaja asal Wonosari, Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama tidak hanya sekedar mengetuk pintu Moto3, ia mendobraknya, masuk ke ruang tamu dan duduk sejajar dengan para calon dunia lainnya. Di balik nomor motor 9 bersama Honda Tim Asia, Veda sedang menulis ulang sejarah. Julukan Raja Overtake bukan sekedar bumbu media sosial, melainkan realitas pahit yang harus ditelan rival-rivalnya di lintasan. Mari kita bedah bagaimana bocah 17 tahun ini bertransformasi dari sekedar peserta menjadi protagonis utama dalam perebutan gelar Rookie of the Year 2026. Banyak pembalap Asia butuh waktu satu musim penuh hanya untuk memahami ban Dunlop atau karakter sirkuit Eropa yang sempit dan teknis. Tapi Veda, dia melompati fase itu. Debutnya di Buriram, Thailand adalah pernyataan perang. Finish di posisi kelima saat pertama kali turun sebagai pembalap reguler Moto3 bukanlah keberuntungan. Di sana, ia menunjukkan bahwa ia tidak gentar bergesekan siku dengan nama-nama besar. Namun garis finish di posisi ketiga, Indonesia pecah. Itu adalah podium pertama pembalap Indonesia di kelas Grand Prix. Veda tidak hanya membawa pulang trofi, ia membawa pulang harga diri bangsa di kancah otomotif tertinggi. Bahkan saat di GP Spanyol kemarin, nama Veda makin mendapatkan banyak sorotan dari para riders dan pengamat otomotif dunia. Bagaimana enggak gitu? Veda berhasil membuat dunia tercengang dengan gaya balapnya yang cukup berani. Meski start dari posisi 17, namun Veda menunjukkan mentalitas luar biasa. Overtake demi overtake dia lakukan sebelum akhirnya bisa finish di posisi ke-6. Dan mulai saat itu nama Veda makin diperhitungkan di pentas Moto3 musim ini. Sementara terbaru di sirkuit Bugatti, Le Mans adalah titik balik penting. Karakter track yang stop and go dengan banyak tikungan tajam seperti Garage Part dan Chicane Dunlop adalah taman bermain bagi seseorang dengan kemampuan late braking seperti Veda. Di Le Mans, Veda kembali membuktikan bahwa ia bukan one hit wonder. Meski sempat mengalami kesulitan di sesi latihan bebas dan hanya berada di P11, ia menunjukkan kematangan dengan lolos langsung ke kualifikasi 2. Saat balapan strategi The Mantis kembali terlihat, ia membiarkan grup depan saling bunuh di awal laga, menjaga ritme ban, dan kemudian melakukan manuver mematikan di lap-lap akhir untuk mengamankan podium ketiga. Kemenangan moral di Le Mans sangat besar. Sirkuit Eropa yang dingin dan seringkali berubah cuacanya biasanya menjadi momok bagi pembalap Asia. Veda menaklukkannya dengan kepala dingin. Anatomi gaya balap The Mantis. Mengapa Veda begitu dominan saat melakukan overtaking? Mengapa ia dijuluki The Mantis? Jawabannya ada pada perpaduan teknis yang langka. Pertama, late braking yang radikal. Veda memiliki keberanian untuk menunda titik pengereman beberapa meter lebih dalam dibanding pembalap lain. Analisis telemetri menunjukkan bahwa ia mampu menjaga kestabilan bagian belakang motor Honda NSF 250RW miliknya meskipun sedang melakukan pengereman ekstrim. Ia membiarkan motornya sedikit menari saat masuk tikungan, sebuah teknik yang mengingatkan pada gaya Marc Marquez di masa mudanya. Kedua, corner speed dan presisi garis.
Veda bukan tipe pembalap yang hanya menang di trek lurus. Ia adalah master di tengah tikungan. Distribusi berat tubuhnya sangat rendah, membuat pusat gravitasi motor tetap optimal. Hal ini memungkinkannya mengambil jalur yang tidak terpikirkan oleh lawan. Seringkali melakukan counter attack tepat saat lawan mengira mereka sudah menutup celah. Ketiga, smart racing. Moto3 adalah kelas yang kacau. Seringkali pembalap terjatuh karena terlalu bernafsu. Veda berbeda, ia bertarung dengan otak. Ia tahu kapan harus bertahan di slipstream untuk menghemat ban, dan kapan harus melepaskan mode attack di 2 lap terakhir. Inilah yang membuatnya sangat jarang mengalami kecelakaan, meski gaya balapnya agresif. Meskipun terlihat sempurna, perjalanan Veda bukannya tanpa hambatan. Jika ada satu hal yang bisa menghalanginya menjadi juara dunia di masa depan, itu adalah qualifying pace. Seringkali Veda harus memulai balapan dari posisi midfield. Di Moto3, start dari belakang adalah resiko besar karena terjebak dalam traffic yang liar. Sejauh ini Veda mampu mengatasinya dengan melakukan overtake massal. Namun, ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan comeback heroik. Membakar energi ekstra di awal balapan untuk mengejar ketertinggalan bisa menjadi bumerang pada seri-seri balap yang menguras fisik. Jika Veda bisa memperbaiki catatan waktunya untuk bisa start secara konsisten di 2 garis terdepan, maka kemenangan pertamanya hanyalah masalah waktu. Menatap gelar Rookie of the Year. Moto3 2026 bukan cuma soal perebutan podium, tapi juga perang 2 rookie paling berbahaya musim ini. Di satu sisi ada Veda Ega Pratama, rider Indonesia yang sekarang bikin paddock Moto3 mulai gemetar. Di sisi lain, Brian Uriarte, anak ajaib Spanyol juara Red Bull Rookies Cup dan didukung tim monster Red Bull KTM Ajo. 2 rider muda, 2 karakter berbeda, dan sekarang mereka mulai saling memburu di Rookie of the Year. Untuk sementara, Veda masih memimpin dengan 37 poin, unggul 9 angka dari Uriarte. Dan yang bikin paddock mulai kagum, Veda bukan cuma cepat, tapi dia konsisten. Setelah race sulit di Brazil, Veda berubah jadi rider yang jauh lebih matang. Jarang crash, jarang bikin kesalahan, dan hampir selalu bisa comeback dari posisi sulit. Inilah yang sekarang bikin banyak fans Moto3 memberikan julukan baru untuk Veda, Raja Overtake. Kalau Uriarte menang lewat qualifying, Veda justru menghabisi lawannya saat race berlangsung. Late braking, masuk celah sempit, dan kemampuan naik posisi secara brutal. Dan kini keberhasilan Veda adalah inspirasi bagi ribuan anak muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan sistem pembinaan yang tepat, pembalap lokal bisa bersaing secara global tanpa harus merasa inferior. Veda bukan lagi sekedar pembalap yang numpang lewat. Ia adalah the real deal. Gaya balapnya memadukan agresi Marc Marquez dan ketenangan Valentino Rossi, membuatnya menjadi tontonan wajib setiap Minggu sore. Saat kita melihatnya melakukan overtake berani di tikungan terakhir, kita tidak hanya melihat seorang atlet profesional, kita melihat seorang pejuang yang membawa mimpi 270 juta orang di pundaknya. Veda adalah bukti bahwa adaptasi bukan tentang berapa lama Anda di sana, tapi seberapa cepat Anda belajar, dan seberapa keras Anda berani mengerem saat yang lain mulai ragu. Dan gelar Raja Overtake bukanlah beban, melainkan identitas. Dengan konsistensi yang ia tunjukkan di Thailand, Brazil, Jerez, dan Le Mans, predikat Best Rookie sudah berada di depan mata. Jika ia mampu mempertahankan fokus dan memperbaiki performa kualifikasinya, jangan kaget jika di akhir musim nanti, lagu Indonesia Raya berkumandang lebih dari 1 kali di podium tertinggi Moto3. Gaspol Veda, dunia sedang memperhatikanmu.